Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi dari Ampera Coding. Pada video kali ini kita akan lanjut pembahasan mengenai pengelolaan server ya. Jadi di sebelumnya itu kita udah coba untuk menginstal VPS dari yang disediakan oleh ID Cloud Host ya. Jadi ID Cloud Host itu bagi teman-teman yang belum tahu merupakan salah satu provider hosting domain VPS yang saya pakai ya. Jadi di sini mungkin bisa dibilang salah satu kelebihannya untuk yang di VPS itu kita bisa konfigurasi ataupun setting ataupun upgrade ataupun downgrade spesifikasi secara fleksibel ya. Jadi dengan satu klik saja itu udah berubah spesifikasi servernya. Contoh di sini kita bisa atur ya, dan kita bisa juga tahu nih biaya per jamnya itu berapa. Contoh misalkan di sini kita pakai satu core 1 GB dan 20 GB storage, itu cuma Rp68 per jam. Bisa dibilang sebagai 50.000 satu bulan. Nah, contohnya kan seperti yang saat ini merupakan halaman konsulnya. Jadi kalaupun kita mau ganti tinggal klik saja nih icon pensil, tinggal kita atur dari sini. Tinggal di resize. Cuman saat resize-nya itu kita perlu matikan dulu. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang ada di Cloud Host. Kita bisa matikan, kemudian kita bisa upgrade spesifikasi dari prosesor, memori ataupun di storage-nya itu. Oke, kita sebelumnya kan udah pernah sampai ke proses instalasi ya. Instalasi dalam artian instalasi phpMyAdmin, PHP-nya, PDFTPD, MySQL, dan Apache. Nah, sekarang kita akan coba untuk menghubungkan si domain yang kita punya. Jadi saya ini punya domain yaitu namanya adalah muhasmi.myid ya. Nah, di domain ini belum terhubung ke IP VPS-nya. Nah, di sini sudah terkoneksi. Coba saya lihat dulu di DNS Manager. Nah, ini udah ada ya. Jadi di sini IP yang akan kita masukkan di dalam DNS Manager yaitu di A record-nya dari saya di Cloud Host itu sama dengan yang ada di VPS di sini. Jadi IP yang di sini itu harus sama ya, public IP dengan yang dimasukkan di dalam A record di sini harus sama. Kemudian untuk name servernya itu juga harus diperhatikan ya. Jadi name servernya itu harus mengarah ke ID Cloud Host, atau kalau misalkan teman-teman menggunakan Cloudflare tinggal diarahkan saja ke NS-nya si Cloudflare ya. Nah, cuman ini kan di Mahasmi Rumah ini masih kosong nih, nggak ada. Jadi kita coba lihat di panelnya, di bagian website ini masih kosong ya. Nah, kalaupun nanti misalnya ketika masuk di domain itu nggak nampil, masih keterangan DNS probe, itu berarti memang belum proses selesai propagasinya. Nah, itu tinggal buat nih add site. Nah, di add site ini kita bisa masukin si domainnya tadi. Jadi saya mau masukin muhasmi.myid di sini. Ini tanpa HTTP ya, cukup nama domain seperti ini saja. Kemudian di deskripsinya bisa kita isi, cuman kalau saya biasanya default seperti ini saja. FTP kita bisa langsung buat, kita bisa klik create, masukkan FTP setting dan passwordnya, begitu di database-nya seperti ini. Ini udah otomatis terrandom, tergenerate ya, bisa otomatis. PHP versinya 74 karena kita menginstal 74, cuma jangan khawatir, kita bisa install versi bawah ataupun versi yang lebih tinggi. Nah, untuk set kategori ini biarin saja, kemudian SSL kita pakai ya, dari Let's Encrypt di sini kita pakai SSL-nya. Kemudian di HTTP redirect ini untuk mengarahkan kalau misalkan ada yang mencoba mengakses websitenya di HTTP, tapi kita akan langsung paksa redirect ke HTTPS. Oke. Nah, setelah create site ini ada 3 tab ya. Ada tab create site, batch create, dan WordPress deploy. Batch create ini kalau mau buat banyak domain dalam satu kali proses, tapi saya sangat jarang pakai di sini. WordPress deploy kita langsung deploy websitenya itu dengan CMS WordPress ya. Ini mungkin akan saya jelaskan terpisah. Saya mau jelaskan dulu untuk bagian yang istilahnya tanpa kita deploy WordPress ya. Nah, ini udah selesai. Kita klik submit kalau sudah. Nah, ini tinggal ditunggu nih processingnya. Ya kurang lebih makan waktu 1-2 menit lah sampai dia selesai. Ini tinggal ditunggu saja. Jadi ketika menghubungkan domain dan VPS itu yang terpenting adalah di DNS Manager-nya, yaitu di A record-nya pada R datanya ini nilainya atau value-nya itu harus sama ya, IP-nya dengan yang ada di VPS. Karena kalau nggak sama dia nggak akan cocok. Nah, teman-teman juga nanti bisa dicek pada dnschecker.org ya. Nah, di sini tinggal masukin nih muhasmi.myid, kita paste di sini, ini pilih A record-nya, klik search.
nanti dia akan muncul nih. Kalau misalkan memang dia sudah tercentang dan istilahnya nilainya itu IP dari server, oke seperti ini sama ya, berarti itu memang udah terhubung. Kalau misalkan cuma ada satu dua yang enggak tersilang seperti enggak tercentrang, ini biarin saja selama nanti dia akan proses otomatis. Kalau NS dan servernya ini udah terhubung ya ke dari si NS nya ID Cloud Host, ini udah terhubung semua. Oke, kalau dari sini, nah ini udah connect ya. Ini kita akan coba copy dulu pakai catatan. Sorry, mana tadi nulis copy. Oke, nah ini kita akan coba akses ya, baik itu dari FTP, kemudian database-nya juga. Oke, ini sudah selesai. Kalau dia nggak muncul, nggak masalah, kita tinggal reload saja halamannya. Oke, ini tampil ya. Kalau kita ini refresh, dia udah otomatis langsung redirect ya ke HTTPS nih. Jadi kalau ada yang mencoba masuk ke HTTP, dia akan langsung redirect ke HTTPS. Nah sekarang kita coba istilahnya lihat lagi di halaman websitenya ini. Ada beberapa kolom yang bisa kita lihat ya. Ada site name, statusnya bagaimana. Kalau kita mau nonaktifkan, tinggal diklik saja nih. Tulisan runningnya ini kita confirm, maka dia akan stop. Kalau kita refresh di sini, dia nggak muncul. Jadi websitenya itu langsung down atau nggak aktif. Kita mau hidupkan lagi, tinggal diklik, klik confirm. Kita refresh lagi halamannya, udah hidup. Backup di sini untuk pengaturan backup, nanti tinggal dikonfigurasi saja. Kalau mau, dokumen root ini lokasi dari filenya, jadi bisa terlihat ya, direktori www, www, dan muhasmi.myid. Ini bisa kita langsung buka dengan klik saja di sini, atau kita buka di files. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau di files ini dia akan tampil semuanya. Dan perlu diperhatikan direktorinya di sini ya. Kalau misalnya saat membuka dia di Muhasmi, ya nanti dia tampilin cuma di Muhasmi saja. Jadi kalau misalnya kita ubah nih, ini kan pertama kali masuk itu adalah index.html-nya. Nah, ini bisa kita edit. Kita double klik saja, ini udah bisa langsung diedit. Jadi kalau misalkan di sini kita ganti muhasmi.my.id ya, langsung Ctrl S saja untuk menyimpan, save, kita refresh. Nah, udah berubah nih. Kalaupun misalnya kita mau ganti lagi dengan yang lain itu nggak masalah. Oke, kita kembali ke website. Di sini ada kuota, nih nggak usah diotak-atik. Kalau saya sih jarang pakai untuk set new kuotanya untuk traffic ke sini. Kemudian expired date ini kapan istilahnya habis, ini juga nggak terlalu bermasalah. Untuk catatan saja, PHP versi ini PHP-nya, versi PHP kalau kita menginstal lebih dari satu, nanti otomatis ada pilihannya. Kemudian SSL, ini karena kita pakai Landscape, nanti dia otomatis muncul seperti ini. Udah terinstall ya. SSL-nya, attack ini kalau misalnya ada yang attack dari website kita. Oke, WAF ini kita nggak pakai, karena di sini salah satu fitur berbayar dari si Apache-nya kalau nggak salah. Karena kalau kita lihat di App Store, ini ada WAF. Nah, Apache WAF ini ya, kalau kita lihat ini berbayar $9,50. Kita nggak usah pakai ini. Kemudian configuration ini untuk mengkonfigurasi seluruh settingan yang ada di sini. Domain manager, subdirectory binding, set directory. Nah, kemungkinan nanti yang biasa teman-teman ubah ataupun kontrol ataupun edit itu di bagian traffic control, URL read write, SSL ya, PHP versionnya, composer, redirect. Oke, paling ini saja sih yang sering dipakai. Oke, kemudian ini untuk bagian website ya. Nah, kita akan coba untuk melihat di bagian menu FTP. Nah, di FTP ini untuk mencoba kita kelola website langsung dari FTP, software FTP seperti FileZilla ataupun yang lain. Jadi kita bisa langsung masuk nih. Jadi kalau misalnya kita akan coba nih masuk ke directory folder dari si websitenya melalui FileZilla, itu bisa. Jadi kita tinggal copy saja FTP username-nya, kita buka si FileZilla, jangan lupa ya. Kita isi nih di sini username-nya di sini adalah muhasmi.myid. Passwordnya ini kita kalau klik mata dia akan muncul. Kalau kita klik yang icon di sebelahnya ini untuk copy ya. Kita paste di sini. Kemudian pada host itu kita copy IP-nya ya di sini. Jadi kita ambil yang 208 saja. Oke, ini kita hostnya tekan di sini, kita enter kan.
Dia muncul seperti ini always trust saja, klik OK. Oke, ini udah masuk nih. Kita mau delete, kita mau apa namanya, edit, upload pun bisa semua di sini. Ini untuk yang FTP-nya. Kemudian kita coba databases ya. Nah, databases ini juga udah bisa kita remote. Cuma dalam artian kalau kita mau remote, kita perlu melakukan dua pengaturan di sini. Yang pertama itu adalah di bagian permission. Permission ini kita atur nih, jangan local server tapi everyone, supaya nanti kalau kita mau akses ataupun kita remote database-nya, itu bisa kita lakukan dengan mudah, ataupun aksesnya itu terbuka. Salah satu aplikasi yang bisa dipakai itulah dbeaver, yang akan mungkin saya tunjukkan setelah dari sini. Ini kalau sudah kita atur ke everyone, klik submit. Oke, successfully. Kemudian kita lakukan satu hal lagi, yaitu di pembukaan portnya. Nah, itu dilakukan di menu security. Nah, di menu security kita lihat di sini, ini belum ada port yang terbuka, yaitu di 3306. Nah, kita perlu tambahkan satu portnya. Cara nambahinnya itu adalah gampang sekali. Lihat di sini ada kolom port ataupun form portnya. Masukin 3306. Kemudian nodesnya ini adalah, ya ini abaikan saja, yang mau diisi sebagai remote DB pun juga nggak masalah. Kita klik open, ya proses setup successfully. Di sini udah ada ya, udah aktif nih, udah listening statusnya. Kalaupun nanti mau kita hapus, kita tinggal klik delete saja. Oke, nah sekarang kita akan coba nih. Ini kita copy ya, SQL muhazmi_id. Jadi kita kan sudah pernah copy nih di sini. Saya ambil di sini saja. Kalau saya buka database-nya, dbeaver-nya ataupun database manager. Nah, saya akan coba buat apa namanya? Buat satu koneksi baru. Nah, MySQL username-nya yang ini, password-nya tadi kita coba lihat. Oke, yang ini. Sorry. Copy ini. Nah, untuk server host ini kita pakai yang dari IP-nya ya. Ini kita lihat IP-nya dari di AFT. Ini copy saja dari URL. Oke, kemudian di sini kita lihat lagi, kita paste. Nah, ini portnya 3306 ya. Nah, kita coba test connection. Oke, connected. Kita klik OK, finish. Nah, kita coba buka nih. Nah, udah masuk nih. SQL muhazmi id. Kalau kita mau buat tabel baru, tes ya, ini new table saja ya, kita buat ID. Oke, kemudian kita simpan. Oke, persis. Nah, sekarang kita lihat ya di PHP MyAdmin-nya dari si panel ini. Nah, kita bisa lihat di databases, kemudian di manager ya, ada menu manager di sini. Ini send anyway saja. Ini tinggal ditunggu, nanti dia otomatis masuk ke PHP MyAdmin dari si server kita. Nah, ini loading, tinggal ditunggu. Oke, sembari itu kita lihat yang halaman lain yang kalau nggak terpakai, saya mau tutup dulu. Oke, ini refresh dulu coba. Oke, tadi kita pakai username-nya yang ini, passwordnya yang ini ya. Oke, go. Nah, kita coba lihat di sini database-nya. Nah, ini udah ada nih new table di sini keterangannya. Nah, udah ada nih. Jadi kita berhasil buat sebuah tabel baru. Nah, kita akan coba buat tabel baru di sini dari PHP admin. Nanti kita baca di dbeaver-nya ya. Oke, saya buka di sini, saya create view. Create view. Mana? New. Kita buat di sini tabelnya percobaan. Kemudian di sini ID kita AI primary. Oke, save. Oke, loading selesai ya, udah ada. Di sini kita refresh. Udah ada nih. Jadi berhasil ya proses dari pembuatan database, ataupun mulai dari kita masuk ataupun login via aplikasi dbeaver ya. Oke, saya rasa ini saja ya untuk tutorialnya. Mungkin di video ini akan saya coba bahas bagian yang lain mengenai dari si server panel
yang sudah kita integrasikan dengan VPS yang kita miliki. Oke, mungkin ini saja. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.